Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'. Segala puji bagi Allah, tak lupa juga salawat dan salam kepada Sayyidil Mursalin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, dengan rahmat dan nikmatnya kita masih Allah izinkan untuk melaksanakan bulan Ramadan pada tahun ini. Seandainya kita menghitung nikmat, maka kita tidak akan mampu karena kita hamba yang lemah. Kemudian tak lupa juga selawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana dengan mengikuti sunnahnya kita termasuk orang-orang yang benar. Tidak terasa hari berganti, bulan berganti, dan tidak terasa bulan Ramadan pun terus berganti. Yang dulu pernah kita laksanakan, sedangkan pada tahun ini masih Allah izinkan bagi kita untuk melaksanakan bulan Ramadan ini. Pada bulan Ramadan ini kita memahami bahawa Ramadan ini bukan sekedar formalitas, tetapi ada kualitas ketakwaan kita. Sebagaimana dalam firman-Nya Allah bersabda, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya sudah Allah tetapkan bagi kalian puasa sebagaimana umat-umat terdahulu yang Allah tetapkan puasa juga, la'allakum tattaqun, supaya kalian itu bertakwa. Puasa memang kita memahaminya sebagai imsak. Apa makna imsak? Menahan. Jadi umat terdahulu dengan umat sekarang, umat Nabi Muhammad juga melaksanakan puasa. Apa bedanya? Puasa memang secara umum, tetapi kaifiyah pelaksanaannya saja yang berbeda. Semua yang dikatakan menahan itu dinamakan dengan puasa. Ada yang namanya puasa telinga dari mendengar sesuatu yang tidak layak didengar. Kemudian ada juga puasa mata, melihat sesuatu yang tidak layak untuk dilihat. Sebagaimana Sayyidah Maryam dalam Al-Quran, beliau mengatakan, Inni nadartu lirrahmani sawma. Sesungguhnya aku bernazar kepada yang maha pengasih, sawma. Apa makna sawma di sini? Makna sawma adalah menahan dari berbicara. Itu juga dinamain puasa, puasa mulut kalau bahasa kita. Kemudian juga ada namanya puasa telinga dan puasa mata dan sebagainya. Bahkan orang Arab mengatakan, mensifatkan kuda mereka kuda yang berpuasa. Dalam syair dikatakan, khailun siyamun wa khailun ghairu sa'imatin tahtal ajaji wa ukhra ta'lukul lujuma. Maknanya apa? Khailun siyamun, kuda yang berpuasa, artinya kuda yang tidak bisa ditunggangi karena perut mereka tertahan di debu. Maksudnya dia tidak bangun. Kemudian ada juga kuda ghairu sa'imatin, kuda yang siap ditunggangi untuk berperang atau berkelana. Maka puasa memang secara bahasa imsak anil muftir, menahan dari sesuatu yang membatalkan. Oleh sebab itu Imam Ghazali, beliau membagi karakter orang yang berpuasa itu menjadi 3 tingkatan dalam Ihya Ulumuddin. Di kitab Ihya Ulumuddin karangan Imam Al-Ghazali, beliau membahas satu bab di mana sir atau asrar as-saum, yaitu rahasia-rahasia orang yang berpuasa. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, pemirsa sekalian, di sini Imam Ghazali menetapkan ada 3 tingkatan. Yang pertama ada namanya tingkatan orang awam atau umum. Di sini adalah kebanyakan orang-orang dalam berpuasa. Bagaimana maksudnya? Maksudnya adalah orang-orang kebanyakan mereka cuma berpuasa untuk menahan lapar dan dahaganya saja dan syahwat yang bisa membatalkan puasanya saja. Tetapi mereka tidak menambah kualitas keimanan ataupun kualitas ketakwaan mereka, dan tidak menambah taqarrub ilallah ataupun tawajjuh ilallah. Oleh sebab ini mereka ini cuma di dalam mindset berfikir mereka ketika sudah sahur, kapan berbuka. Baru sahur mereka sudah memikirkan kapan berbuka.
ataupun setelah sahur mereka tidak ada niat untuk menambah kualitas ketakwaan mereka. Cuma menahan lapar dan dahaga saja. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah bersabda, "Kam min sha'im laisa min siyamihi illa al-ju' wal 'atash." Kam sha'im, berapa banyak orang yang berpuasa, laisa lahu illa ju' wal 'atash, kecuali cuma menahan lapar dan haus sahaja. Kemudian ada tingkatan kedua. Ini adalah tingkatan yang tadi, tingkatan pertama tingkatan umum atau awam, tingkatan orang yang biasa-biasa saja. Kemudian ada tingkatan yang kedua, tingkatan khawas. Ini adalah tingkatan yang lebih tinggi sedikit daripada tingkatan pertama, spesialis. Mereka ini bukan sekedar menahan syahwat, lapar dan dahaga saja, tetapi mereka juga menahan dari sesuatu hawas mereka, seperti menahan mendengar dari sesuatu yang tidak layak didengar, menjaga mata, menjaga lisan mereka dari berkata atau dari mengunjing atau mengadu domba dan sebagainya. Jadi tingkatan ini mereka memahami hadis yang mana Rasulullah bersabda, "Khamsun yuftirna sauma." Jadi ada 5 sifat yang bisa membatalkan puasa. Maksudnya bukan membatalkan puasa, tetapi menghilangkan nilai puasa tersebut. Yang pertama, al-kadhibu, berdusta. Jadi berapa banyak kita dapatkan orang sedang Ramadan juga berdusta. Ini menurut tingkatan orang khawas, ini bisa menghilangkan pahala puasa tersebut. Kemudian setelah al-kadhib ada ghibah, mengunjing. Kemudian ada namimah, mengadu domba. Kemudian wal yaminu al-kadhib. Jadi al-yamin bersumpah atas nama berdusta atau sumpah palsu. Kemudian wan nadharu bisyahwatin, melihat dengan syahwat. Maksudnya apa? Tidak bisa menjaga mata. Tingkatan yang kedua ini, orang khawas, mereka sangat menjaga dalam tingkatan ini. Oleh sebab itu, mereka ini adalah tingkatan-tingkatan orang-orang yang ahlul ilmi, orang yang tingkatan as-salih, sudah memahami ilmu dan sudah mempraktekannya. Ada tingkatan yang lebih tinggi. Ini adalah tingkatan orang yang alim allamah atau wali min wali auliyaillah. Jadi ini adalah tingkatan wali, di mana kekasih-kekasih Allah adalah tingkatan khawasul khawas. Ini adalah tingkatan yang paling tinggi. Bagaimana tingkatan yang paling tinggi ini? Tingkatan yang paling tinggi ini mereka bukan sekedar menahan dahaga ataupun lapar ataupun syahwat, tetapi mereka juga menjaga hati, pikiran mereka dari sesuatu yang melalaikan. Tidak ada sesuatu apapun di dalam hati mereka kecuali zikrullah. Cuma berzikir saja. Pikiran mereka pun selalu ta'alluq ilallah, selalu terikat kepada Allah. Jadi makna imsak, menahan diri, puasa, tingkatan orang yang khawasun khawas ini, mereka ini sudah makam yang paling tinggi. Bahkan mereka bisa menahan hawa nafsu mereka dari berfikir sesuatu yang tidak layak difikir. Mereka bisa mengendalikan pikiran mereka untuk berzikrullah saja. Berzikir saja. Hati mereka pun juga berzikir kepada Allah. Oleh sebab itu, wahai pemirsa sekalian, di sini kita memahami bahwa sekarang kita mari melihat ke dalam jiwa kita sendiri. Berapa kali kita sudah pernah melaksanakan puasa Ramadan? Apakah ini kali pertama atau sudah 20 kali sepanjang hidup kita melaksanakan puasa? Seandainya iya, maka bagaimana tingkatan makam kita dari puasa tahun sebelumnya dengan puasa tahun ini? Apakah tahun ini lebih maksimal atau cuma rutinitas saja? Maka yang perlu ditinjau, puasa ini bukan sekedar rutinitas, tetapi bagaimana kita menambah kualitas ketakwaan kita sehingga kita semakin dekat dengan Allah.
Khalik pencipta kita. Oleh sebab itu pemirsa sekalian, perlu digarisbawahi, bulan Ramadan bulan yang spesial dan istimewa yang berbeda dengan bulan-bulan yang lainnya. Puasa sebagaimana kita maknai tadi adalah imsak, menahan. Kemudian setiap bulan itu ada keistimewaannya masing-masing, kecuali bulan Ramadan. Ini adalah ketua atau pemimpinnya bulan-bulan. Bahkan dalam hadis Rasulullah bersabda, kullu hasanatin bi'ashri amthaliha illa shaum. Jadi kullu hasanatin bi'ashri amthaliha illa 700 dhi'fin illa shauma. Jadi setiap kebaikan akan Allah gandakan menjadi 10. Dari 10 tersebut akan Allah gandakan menjadi 700 tingkatan. Illa shaum, kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajzi bihi. Sesungguhnya kata Allah, puasa tersebut, fa innahu, maka sesungguhnya puasa itu untukku, wa ana ajzi bihi, dan aku yang akan membalasnya. Maka tingkatan orang yang berpuasa ini adalah perkara antara kita dengan Allah saja yang mengetahuinya. Cuma Allah saja yang mengetahuinya. Tidak ada makhluk yang lain mengetahui kita ini dalam keadaan berpuasa. Maka dalam sisi berpuasa, sebagaimana Imam Izzuddin Abdis Salam, beliau mengatakan bahwa puasa ini bukan sekedar ikatan kita dengan Allah saja, tetapi ada juga ikatan hablum minan nas. Ada hablum minallah dan hablum minan nas. Hubungan dengan Allah adalah kita menerima semua apa yang Allah perintahkan, itu yang kita laksanakan, sehingga kita semakin takarub, semakin dekat kepada Allah, dan ini menambah keimanan kita. Dan ada hubungan dengan manusia. Ketika kita berpuasa, kita akan memahami karakter orang yang menahan lapar setiap harinya di bulan-bulan yang lain. Kemudian kita akan memahami karakter orang yang tidak ada bekal ataupun kebutuhan di sisinya, sehingga dia ini dalam keadaan melarat. Jadi puasa ini bukan sekedar rutinitas, tetapi ada kualitas yang perlu kita revisi setiap harinya, bahkan setiap tahunnya. Misalnya bulan sebelumnya atau pada hari-hari yang lain kita tidak pernah berzikir kepada Allah, atau naudzubillah kita tidak pernah membaca Al-Quran. Maka pada bulan Ramadan ini mari kita memperbanyak membaca Quran, bahkan berlomba-lomba untuk mengkhatamkan Al-Quran. Misalnya tahun sebelumnya pada bulan Ramadan kita cuma sebatas biasa-biasa saja. Maka pada kali kesempatan ini marilah kita meningkatkan keimanan kita, sehingga puasa kita bukan tingkatan yang umum, tetapi berpindah menjadi makam khawas. Kemudian tahun depannya kita tingkatkan lagi dari khawas menjadi khawasul khawas. Jadi pemirsa sekalian, dimanapun yang dirahmati oleh Allah, ini adalah nasihat singkat yang mana saya sendiri mengajak kita untuk mengintrospeksikan diri, untuk memahami bahwa puasa ini bukan sekedar rutinitas, tetapi kualitas. Jadi kita perlu meningkatkan kualitas kita, keimanan kita, sehingga kita semakin dekat dengan Allah. Marilah kita merenung setiap tahunnya bagaimana puasa kita, apakah semakin membaik ataupun kita semakin memaksimalkan puasa kita dengan mengisinya dengan ibadah, dengan berzikir dan sebagainya. Oleh sebab itu, cuma ini yang dapat saya sampaikan. Mungkin ini nasihat singkat, semoga bermanfaat untuk hadirin sekalian dimanapun berada, dan semoga Allah menerima amalan kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.